Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sobat Energi, sebelum kita mulai, mari kita seperti biasa menyampaikan salam kita. Salam energi. Sobat Energi, kembali kali ini saya, Edi Widiono, membawakan acara podcast, ID Smart Grid Podcast, yang pada sore hari ini kita memilih topik peran penting information technology di dalam smart grid. Dan tamu kita sore hari ini adalah Mas Agus Setiawan. Ya. Beliau adalah pejabat saat ini di PLN sebagai Executive Vice President Information Technology PT PLN Persero, sekaligus juga merangkap sebagai komisaris pada anak perusahaan PLN yaitu Icon Plus. Beliau lulus dari ITB dan telah 22 tahun bergelut menekuni bidang information technology, terutama di bidang finance sebelum tahun 2015 dia diberi kesempatan untuk menerapkan kebolehannya di IT dan di finance di PLN. Selamat datang Mas Agus. Terima kasih, Edi. Saya menyadari bahwa semangat membangun kolaborasi di antara PLN dan anak perusahaannya ini ada semangat yang patut kita acungi jempol ya. Tetapi kan kita juga tahu bahwa inovasi itu banyak berkembang di luar daerah di mana aturan itu rigid ya. Sehingga kalau kita melihat potensi inovasi ya, maka inovasi itu berada di kalangan milenials yang belum terlalu terbatasi oleh aturan-aturan ya, pikirannya masih lebih lebih jernih ya mungkin, dan juga mungkin pengetahuannya juga lebih baik daripada mereka-mereka yang sudah lama berada di birokrasi. Nah, saya sendiri melihat, PJSI melihat bahwa salah satu dari 5 challenge ya, itu D yang terakhir itu disruption, gitu kan? Dan disruption itu sangat besar kemungkinannya lahirnya di antara hubungan antara PLN dengan customer. Nah, disruption ini bisa muncul menjadi sesuatu yang merugikan bagi PLN kalau ini tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karenanya, memang inovasi yang berkembang dalam hubungan dengan pelanggan ini kan setiap-setiapnya di nurture oleh PLN, justru dipupuk, diperhatikan. Dan itu sebenarnya kami ingin mengarahkan pada pertanyaan, siapa sih pihak yang paling tepat gitu ya, untuk bisa menjadi inkubator dari inovasi ini. Inovasi ini membutuhkan dataset ya kan, yang ada di PLN. Tapi juga membutuhkan semangat inovasi, kepedulian terhadap kebutuhan pelanggan ya, dan kebebasan untuk melakukan bereksperimen gitu. Nah, bagaimana nih pendapatnya Mas Agus mengenai inkubator? Secara kelembagaan, PLN sudah punya Puslitbang, yang itu kelembagaan. Puslitbang, Pusat Penelitian dan Pengembangan kelembagaan. Dan ada proses tahunan namanya inovasi tadi di internal PLN ya. Kebetulan saya juga jadi jurinya. Ya. Jadi inovasi internal PLN. Ini satu kelembagaan seperti itu. Dari teman-teman yang di lapangan itu memberikan satu inovasi, kita absorb, kalau itu bisa dimanfaatkan nasional, kita absorb nasional. Karena kami meyakini, dan ini ternyata emang terbukti ketika dari Puslitbang itu melakukan ini penjurian, saya juga penjurian juga. Itu ternyata sebagian besar itu ya teman-teman milenial yang mereka baru tumbuh dari PLN, baru sekian tahun PLN ya, setahun 2 tahun masuk, mereka udah punya inovasi yang kemudian diterapkan di unit ini bagus, kita tarik ke pusat menjadi standar nasional. Ini secara internal ya, artinya bahwa secara internal kita menyiapkan ruang tersebut. Teman-teman di unit silahkan mengembangkan secara localing, kemudian nanti push kita standarkan nasional dan kita terapkan secara nasional. Jadi observasi saya terhadap inovasi internal PLN.
itu bagus. Bagus, tetapi dia tidak menghasilkan suatu bisnis model yang baru. Ya. Jadi, padahal ke depan, menurut saya, PLN itu perlu melahirkan bisnis model new revenue baru, new revenue stream, bisnis model baru supaya bisa menjangkau lebih banyak anggota masyarakat, supaya bisa ini bagian dari partisipasi masyarakat. Ya. Generasi muda sekarang ini yang banyak berinovasi itu sudah bisa menggabungkan pengetahuan IT-nya mereka dengan model bisnis yang cocok, dan yang paling penting adalah dia bisa menjangkau pendanaan, Mas. Ya. Pendanaan di luar pendanaan perusahaan. Jadi sebenarnya sangat ideal sekali kalau PLN menyediakan atau Icon menyediakan suatu inkubator di mana PLN menyediakan dataset, membuat problem definition, silahkan Anda cari solusinya. Setelah solusinya diperoleh, bagaimana bisnis model? Bagaimana regulasi yang diperlukan untuk mendukung bisnis model ini supaya bisa menjadi suatu bisnis yang berjalan. Saya kira perusahaan-perusahaan besar lainnya di BUMN yang lain juga sudah mulai nih, Mas. Ya, sepakat Pak bahwa memang inovasi kalau di PLN akan lebih banyak fokus bagaimana mengencourage operasional PLN. Saya udah operasional siapa? Namun untuk bisa bisnis keluar juga harus melihat dari milenial yang lain. Dan ini dari situ harus menjadi inovasi kita sedang siapkan. Sedang siapkan. Jadi ini PR juga nih, tiap hari itu bahkan tadi pagi pun kami masih diskusi bagaimana menyiapkan itu. Jadi inkubator, tim khusus inkubator kan model dari startup tadi apa ya? Model startup adalah tidak ada satu pattern yang firm terapis itu, namun dibuat satu model sprint, istilahnya. Sprint itu isinya hanya 6 sampai 10 orang. Kita siapkan sprint tersebut, kemudian silakan kita kasih pendanaan ke sana, bangun itu. Setelah itu bangun, kita tarik menjadi produk bersama. Kita siapkan. Dan secara penyiapan tentunya kita harus menyiapkan regulasinya. Namun di sisi lain, Pak, dan kita sudah menjalankan juga. Memang ini cenderungnya agak bukan fully startup ya. Kita katakan adalah saya membangun satu mekanisme di CPLN ya, bahkan di CPLN. Mekanisme model, tetap modelnya mirip sebagai proses tender pengadaan, namun terbuka sebenarnya. Resources pool dari pengadaan resources pool. Jadi kita kontak dengan berapa, saya yakin tuh yang banyak join udah bukan perusahaan besar, kecil menengah middle, middle up lah, middle dari bawah saya middle. Mereka ikut jadi satu proses jadi pool PLN. Sampai kita ada satu inisiatif misalkan, oh ini siapa nih? Kita serahkan mereka, siapa yang sanggup mengerjakan, saya kerjakan. Ini sudah kita mulai, sudah jalan. Dari mulai. Kalau kita sebut secara kontraktual KHS terkait resources. Ini yang secara KHS itu? Kontrak Kesatuan Resources. Jadi ini sebenarnya kita punya resource orang ini level programmer sekian, namun kita belum ada satu form project yang dijalankan. Kita belakang mereka, ada ide nggak gitu? Kenapa tidak menerapkan model hackathon? Ya, dimana kayak sayembara gitu kan, yang dipilih pemenangnya dari sayembara itu diberi modal atau dijanjikan dari awal kan, kalau Anda berhasil lolos tahap 1, Anda akan diadu lagi sampai pada tahap akhir, mungkin Anda akan dipersilakan membangun startup company dengan modal dari PLN sebagian, mungkin dan seterusnya gitu ya. Itu model itu belum pernah diterapkan di PLN. Sepakat Pak itu. Dan itu akan memberikan lebih keluasaan bagi teman-teman di yang mengerjakan dulu. Namun ini kita sedang membangun mekanisme GCG-nya. Sebab ini kan ada istilahnya cost yang harus disiapkan. Cost apa? Mereka bangun, silakan bangun, kemudian disampaikan ke PLN. Ya, ini yang kita sedang coba terapkan nantinya hari ini. Karena ini kita menyadari ya bahwa resources yang ada baik PLN maupun PLN Group itu banyak fokus untuk mengembangkan PLN. Namun untuk fokus ke luar menjadi new business itu kita butuh banyak resources sebenarnya. Jadi kita siapkan mekanismenya, karena ketika kita di BUMN setiap PLN kita harus menyiapkan mekanisme yang benar-benar clear di sini supaya suatu hal yang kita jalankan juga good corporate governance juga jalan. Ya. Wah, bagus sekali Mas kalau itu jadi kita sepakat bahwa rupanya kita sama-sama berpikiran bahwa
gerakan para inovator ini perlu mendapat saluran ya, supaya tidak muncul sebagai suatu disruption yang merugikan ya. Ini harus betul-betul dikelola dengan baik. Kita perlu melihat secara baik adanya ke depan. Mas, Sobat Energi, tidak terasa waktu kita juga yang membatasi. Ini topik yang sangat menarik dan saya yakin akan ada bahasan-bahasan selanjutnya menyangkut IT, menyangkut artificial intelligence ya, pernah kita bahas juga dengan Pak Amal sebelumnya. Kita juga mungkin akan mendengar nanti bagaimana pandangan dari para ahli cyber security mengenai bagaimana membangun cyber security untuk utility seperti PLN. Tetap ikuti podcast PJCI dan semoga sukses semua. Jaga kesehatan di tengah COVID ini, sesuatu yang sangat penting, dan sekali lagi salam energi.